Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika minggu lalu kalian telah belajar salah satu dari beberapa sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa, dan kalian juga telah mempresentasikannya, hari ini kita akan belajar tentang sarana berpikir ilmiah yang lainnya, yaitu matematika dan statistika. Jika bahasa sekalipun bahasa itu merupakan alat komunikasi utama manusia, namun bahasa juga memiliki beberapa kekurangan. Misalkan kata-kata dalam bahasa itu yang memiliki ambiguitas atau bermakna ganda, dan juga sifat bahasa yang multitafsir. Contoh gampangnya kalian laki-laki ketika Jumatan kadang kan menjumpai tulisan di masjid itu kan, yang punya HP harap dimatikan. Nah, itu kan ambigu. Yang dimatikan itu siapa? Yang punya HP atau HP-nya yang dimatikan? Orangnya atau HP-nya, kan seperti itu. Jadi banyak sekali ambiguitas yang disebabkan karena ketaksaan makna atau kegandaan makna dari suatu kata. Misalkan lagi ada kalimat guru sejarah musik baru. Nah, yang baru ini apanya? Apakah gurunya ataukah guru yang mengajar sejarah musik yang baru? Maksudnya sejarah musiknya yang baru, ataukah musiknya saja yang baru? Nah, itu juga ambigu. Old English teacher. Nah, itu maksudnya apakah guru yang mengajar bahasa Inggris kuno ataukah guru bahasa Inggris yang sudah tua? Jadi bahasa sekalipun merupakan alat komunikasi utama, bahasa juga merupakan pusat kesalahpahaman jika tidak bisa maknanya dengan baik. Nah, akan menjadi rumit kalau tadi contoh-contoh yang saya berikan kan penggunaan bahasa yang ambigu di dalam konteks percakapan sehari-hari ya. Nah, bayangkan kalau misalkan suatu jurnal ilmiah, lalu kemudian di sana ada ada kemultitafsiran atas suatu pendapat, yang padahal jurnal itu misalkan jurnal kedokteran, misalkan tentang vaksin atau tentang obat untuk penyakit untuk wabah COVID. Lalu kemudian ada, karena penggunaan bahasa yang multitafsir tadi atau penggunaan bahasa yang ambigu tadi, ada kesalahan misalkan dalam membuat resep. Nah, itu kan tentu dampaknya bisa berbuntut panjang. Karena itu kemudian dibutuhkan alat bantu lainnya, yaitu matematika dan statistika. Matematika merupakan sarana berpikir ilmiah yang tidak multitafsir. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara bahasa 1 tambah 1 bisa jadi 2, bisa 3, bisa 4, karena tidak pasti sifatnya, berbeda dengan matematika. Di buku Filsafat Ilmu Surya Sumantri ada sebuah cerita terkait dengan matematika. Jadi ada sebuah pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Jadi mereka pasangan pengantin baru. Nah, mereka ini ketika berbulan madu di suatu resort gitu, mereka bertengkar hebat. Mereka saling berdebat. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun masing-masing pergi dari kamar hotelnya, dan kemudian di tengah jalan mereka masing-masing bertemu dengan seorang profesor. Jadi yang laki-laki sedang berdiam diri duduk di tepi pantai gitu, kemudian ngobrol dengan seorang profesor matematika. Dia tanya, kenapa ya dia cerita, saya baru bertengkar hebat dengan istri saya.
Dia selalu membantah semua perkataan saya. Gimana ya sebaiknya? Profesor tadi, karena dia seorang profesor matematika, dia mengatakan gunakan angka, jangan bahasa. Kemudian si laki-laki, oh ya saya akan coba. Nah kemudian si profesor tadi bertemu juga dengan si istri di ruang makan. Si istri curhat juga ke profesor tadi, Prof, saya habis bertengkar dengan suami saya padahal kami baru menikah. Kenapa bertengkar? Ya kami berdebat secara berdebat-debat, tidak ada yang mau mengalah. Kalau gitu gunakan angka, jangan gunakan bahasa. Setelah itu mereka berdua bertemu. Si suami istri kembali bertemu di kamar hotel tadi. Si suami mengacungkan jari 1 seperti itu, mengacungkan jari angka telunjuk yang membentuk angka 1. Kemudian si istri menjawabnya dengan mengacungkan 2 jari ya, yang artinya 2 tadi itu. Kaget si suami, dengan mata membelalak dia kemudian mengacungkan 3. Lalu setelah 3 tadi, si istri berlari memeluk si suami dan akhirnya mereka kembali berdamai. Jadi permasalahannya selesai tanpa ada kata-kata satupun. Mereka hanya menggunakan isyarat tangan yang menunjukkan adanya angka. Nah keesokan harinya masing-masing kembali bertemu dengan profesor yang sama. Si istri yang pertama kali kembali bertemu di ruang makan dengan profesor. Dia senang sekali, dia teriak ke profesornya, Prof, terima kasih atas sarannya, akhirnya kami berbaikan lagi. Si profesor tanya, gimana ceritanya? Jadi dia tidak ngomong apa-apa ke saya, dia hanya menunjukkan gestur angka 1. Itu maksudnya dia tidak bisa sendiri. Lalu saya tunjukkan gestur angka 2. Maksudnya saya ngomong kalau saya akan menemaninya. Lalu dia menunjukkan gestur angka 3 yang artinya kami berdua akan selalu bersama dan kemudian kami juga akan memiliki anak untuk hidup bersama-sama. Setelah itu saya peluk dia. Kemudian si profesor manggut-manggut. Oh ya baiklah kalau gitu. Nah kemudian setelah bertemu si istri, si profesor bertemu lagi dengan si suami. Suami cerita juga, Prof, semalam saya baikan Prof, dia yang mengalah, akhirnya dia memeluk saya. Hah? Kok dia mengalah? Bagaimana ceritanya? Jadi saya dengan marah mengultimatum dia. Saya menunjukkan angka 1, yang artinya kalau kamu nggak mau nurut, ya sudah kita selesai sampai di sini. Lalu dia ternyata berani Prof, dia membalasnya dengan angka 2. Saya sebagai laki-laki merasa tersinggung. Akhirnya saya beri ultimatum lagi, saya tunjukkan angka 3, yang artinya kalau dia masih membalas ini simbol angka saya, ya berarti sudah kita selesai, kita akan bercerai. Saat itu juga saya akan ceraikan dia. Nah, tapi kemudian ternyata dia takut dan dia luluh, lalu kemudian dia berlari memeluk saya. Nah sekalipun tadi ya ada perbedaan maksud dengan yang ditangkap si istri dan si suami, tapi yang jelas masalahnya selesai karena menggunakan angka, tidak menggunakan bahasa. Coba kalian bayangkan, misalkan kalian menebus resep dokter dan kemudian hanya bahasa yang ada di resep itu tanpa angka, tentu akan membingungkan. Misalkan di resep dokter ditulis minum obat ini jangan kebanyakan, jangan juga terlalu sedikit. Nah itu kan akan membingungkan bagi yang minum obat, karena itu digunakan angka 3 kali 1 seperti itu kan ya, maksudnya 3 kali dalam sehari minum obat. Jadi matematika membantu adanya bahasa, utamanya dalam penulisan ini ya, pencarian ilmu pengetahuan yang ilmu itu dengan cara ilmiah. Bahasa memerlukan matematika untuk memperjelas apa yang dimaksud. Karena untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa, maka kita sebagai peneliti berpaling kepada matematika. Berdasarkan perkembangannya, matematika dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah mempunyai simbol yang melambangkan angka-angka. Para pemuka agama mereka merupakan ahli matematika yang pertama.
yang melakukan pengukuran pasang surutnya Sungai Nil dan dapat meramalkan timbulnya banjir. Jadi sejak dulu matematika sudah dikenal, utamanya oleh orang-orang Mesir kuno, di mana mereka menggunakan matematika untuk mengukur pasang surutnya Sungai Nil sehingga bisa memprediksi kapan akan terjadinya banjir. Nah, saat itu matematika dianggap pengetahuan yang keramat. Jadi tidak untuk semua orang pengetahuan tentang matematika tersebut. Para pemuka agama yang jago matematika tadi itu sengaja menyembunyikan ilmu tentang matematika untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi mereka tidak mengajarkan matematika agar hanya mereka saja yang bisa secara turun-temurun. Maksudnya saya misalkan seorang pemuka agama, saat itu saya hanya mengajarkan matematika ke keturunan saya agar pengetahuan bisa kami monopoli seperti itu. Karena dengan memiliki ilmu matematika tadi, kita bisa terus menjaga kastanya tetap di atas seperti itu. Kenapa demikian? Karena monopoli atas informasi merupakan sumber kekuasaan. Tidak hanya saat itu ya, saat ini juga. Mungkin itu juga yang membuat kemudian sampai sekarang matematika itu juga merupakan bidang ilmu yang cukup sulit untuk diajarkan ya. Jadi dulu bersifat rahasia, sehingga mungkin sekarang guru-guru matematika kita juga merahasiakan cara berhitung yang mudah mungkin ya. Sehingga saya yakin kalian yang memilih bahasa juga mungkin untuk menghindari matematika, sekalipun di jurusan sastra Inggris sekalipun juga masih ada matematikanya. Nanti kalian dapat mata kuliah statistik itu kan juga ada angka di sana. Nah, jadi itu tadi matematika mendukung bahasa untuk menciptakan karya ilmiah yang tidak multitafsir. Matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur atau ambigu, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal.